ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si Jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si Jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si Jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya. Soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi nih guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys, jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys, nanti aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu. Aduh guys, bangun tidur ditemenin sama mami. Tuh ya guys, sekarang jadi ada apa sih tuh berisik dan rame-rame. Aku mau kasih tahu ya, Gus Hayat, kalau kamu lihat di YouTube aku, itu menjelaskan bahwa siapapun itu ya kalau lagi beribadah itu kalau bisa harus dikamerain, harus ditunjukin gitu. Kenapa? Untuk mengajak semua orang melakukan suatu kebaikan. Nah makanya anak buahnya si Jengger itu bilang bahwa ada suara video loh. Memang kita tahu kalau sudah live. Dan itu memang disuruh oleh Gus Hayat, bahwa kalau lagi sholat atau melakukan ibadah, kalau bisa itu dikontenin atau divideoin. Fungsinya untuk mengajak, menginspirasi semua. Ya public figure kan harus begitu. Betul, betul. Bahkan kalau bisa, ya biasanya kan dicontoh nih sama anak-anak milenial. Ya. Tunjukin habis syuting, terus kemudian break, ambil air wudhu, sempatkan sholat, bukan pamer. Sholat aja kok itu kan yang punya negative thinking karena dia nggak pernah sholat mungkin. Betul karena hidupnya mungkin pamer dalam selama ini gitu. Selama ini pamer, tapi nggak apa-apa. Berharap kalian berdua kalau sholat itu lagi break syuting. Iya. Nah udah sholat nih guys ya. Jadi di Dewi Persik Autentik itu kan waktu saya live jualan tas ada yang tanya Mami DP mana. Nah biasanya seperti itu. Kebetulan saya lagi sholat asar. Saya bilang dong sama anak aku Mbak Lepi, kalau misalkan ada yang tanya saya, ya kamu kasih tahu aja saya lagi sholat. Kalau perlu kameranya kamu tunjukin pas saya lagi sholat. Fungsinya sama anak buahnya si Jengger atau sama si Jengger. Fungsinya apa? Biar kalau orang sholat itu yang pastinya hatinya adem, gak ada menjauhkan keji dan mungkar ya. Terus kemudian kalau orang sholat itu gak percaya dukun guys, dia percaya kepada Allah gitu ya. Maksudnya itu adalah edukasi ya. Kenapa aku seperti itu? Ya karena aku mendengarkan ceramah dari Gus Hayat gitu dan beberapa Gus yang lain. Beliau itu Gus loh ya. Gus yang pendiri NU, terus kemudian ada 14.000 santrinya. Jadi ya orang-orang yang seperti itu yang harus kita dengarkan ya. Bukan orang yang suka memberitakan berita-berita hoax dan berpikiran negatif terus dalam dirinya. Akhirnya kalau punya pikiran negatif terus, mukanya itu bukan malah makin bersinar, makin adem, tapi malah makin kayak Jengger iblis gitu. Jadi nggak boleh ya guys gitu. Jadi lebih banyak-banyak istighfar dan selalu stay positif. Kira-kira ini kan sudah akhir tahun nih, ada yang dapat orderan nggak ya? Ayo, ada yang dapat orderan nggak ya? Orderan apa sih? Jadi orderannya itu guys, penasaran kan? Nah
kayak gitu guys. Jadi kalau kita pengajian, ada ustadz, kiai, para ulama dan yang lain-lain atau para gus, itu harus didengarkan apa ceramahnya ya. Jadi bukan malah diisengin bacaan sholat atau bahkan bukan malah apa ya, menghina, sok paling pintar gitu dan tahu sendiri kan, menghina itu banyak banget, zolim lah intinya, itu nggak boleh. Biar paham apa maksudnya, biar mengerti gitu. Sehingga pikiran kita, hati kita itu selalu stay positif ya, bukan negatif. Soalnya ada anak buahnya si kelewer-kelewer binti binong itu ya, tiba-tiba nyerang Eke hanya gara-gara ada suara ketika live itu aku bilang seperti itu. Hey, lebih pintar kita kali guys. Guys, aku mau kasih tahu ya, kalau misalkan tulisan lam seperti ini boleh diteruskan atau boleh mengambil nafas. Misalkan contoh, Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Nah itu ibaratnya di sini nih, ini kalian berhenti boleh atau mengambil nafas boleh guys ya. Nah kecuali ada seperti ini qaf dan lam, ini kalian wajib berhenti. Misalkan contoh ya, nah ini harus berhenti karena qaf dan lam gitu ya. Yang tanya barusan bilang sama aku begini, oh Mami DP tuh orang Madura ya. Saya orang Jawa turunan Madura, papi saya itu orang Sumeneb asli Madura. Jadi kalau mami saya itu orang Jawa Cina, karena mami saya itu Jawanya di Jember, Cinanya itu kakek saya, nenek saya itu orang tuanya orang Mongol, orang Cina Mongol ya Maya. Orang Cina Mongol, jadi saya itu campuran, ada Cina Mongolnya, ada Maduranya lah. Terus kemudian lucu deh guys, ada Jawanya. Ada yang curhat Mami DP, orang Madura tuh semuanya memang bisa ngaji, tapi tidak menerapkan agamanya dengan baik. Nah, saya mau kasih tahu ya guys, gak semuanya orang yang meninggalkan atau mencampakkan pasangannya itu adalah orang Madura. Mau orang Madura, mau orang Sunda, mau orang mana aja lah, mau orang bule, mau orang Afrika, kalau memang hatinya jahat atau tidak punya keimanan, ya pasti akan meninggalkan pasangannya tanpa tanggung jawab. Tapi balik lagi ke individunya atau ke oknumnya, bukan karena dia berasal dari ras mana atau daerah atau negara mana. Begitupun juga dalam menerapkan ilmu agamanya. Mau dia berasal dari mana aja, mau dari itu Arab kayak mau dari mana aja. Kalau kita ada niat untuk bisa belajar mengaji, ya kita bisa ngaji. Tapi kalau walaupun dari Arab, tapi kalau nggak ada niat untuk belajar bagaimana cara mengaji dengan baik, ya nggak bisa guys. Seperti itu. Guys, aku pingin dongeng guys. Jadi ceritanya ada cewek berjengger nerima job orderan guys pas di akhir tahun. Happy banget dong ya kan. Happy banget deh. Terus kemudian udah siap-siap nih. Wah ketemu lah nih, dipikir ya, nih cewek dijadikan bahan rebutan. Nah terus masuk ke kamar nih ceritanya. Masuk ke kamar, ternyata di situ ya ada polisinya, itu sudah siap-siap ya. Polisi di belakang gorden, polisi di deket lemari, polisi di kamar juga ada, polisi di belakang pintu juga ada. Langsung dong guys gitu kan. Habis itu guys, si cewek berjengger ini buka baju, terus kemudian udah tinggal underwear aja, langsung deh cilu bah gitu guys. Tak mau tahu siapa guys? Tahu nggak siapa guys? Siapa guys? Siapa guys? Siapa guys? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Jajan, jajan, jangan jajan. Kamu yang hobinya jajan. Cewek ini yang soalim itu nggak ngaku dong. Dia tetap merasa bahwa dia tidak pernah digerebek atas kasus
apa namanya prostitusi ceritanya. Langsung dong si Polelanya langsung bilang gini, kalau kamu sampai nggak ngaku apa yang terjadi dan kenyataannya memang seperti itu, kamu akan saya jadikan tersangka gitu guys ceritanya guys. Tahu nggak kira-kira siapa? Ayo. Kira-kira ini kan akhir tahun juga nih. Ada yang dapat orderan gak ya untuk akhir tahun ini? Yuk kita simak. Yuk kita simak dan kita akan berbagi cerita setelah yang satu-satu ini. Eke lagi pijat guys tuh. Ini pijatnya ini endol banget guys. Ya jadi buat yang stres-stres tuh ya, itu harusnya yang berjengger-jengger tuh kayaknya bisa bener tuh dipijat tuh. Guys, ada yang merong-merong di YouTube Eke. Merong-merong kenapa loh mau merong-merong? Mau diomelin lagi sama Eke? Hah? Belum seberapa tuh masih ya? Mau lo? Penakut lu jengger. Kalau udah itu penakut ya udah penakut aja. Ya jengger gak usah banyak alasan. Katanya gue dihujat sama kiai. Gak ada kiai menghujat. Ya yang menghujat itu oknum. Kalau udah statusnya kiai ulama itu lebih banyak beristiqomah. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang gue dihujat sama kiai, itu lu kali yang selalu berprasangka buruk. Wow, kita dapat lasanya. Ini dari Ibu Grace Orleans Decor. Terima kasih. Enak banget. Terima kasih Bu. Punya Coach ya. Ini multicolor, ada warna merahnya. Ini kondisinya baru ya. Ini new, oke. Ini Coach yang terbaru, lucu banget. Ya, nih. Kasih lihat. Terus kemudian handle-nya. Jadi ada kompartemen di sini, dust bag. Nah dalamnya kayak gini, di sini ada kompartemen, kalian bisa lihat sendiri itu, ya. Terus kemudian di tengah buka kompartemen zipper dalamnya. Sebelah sini juga sama, ada kompartemen zippernya. Kalau yang sebelah sini nggak ada zipper, sebelah sini ada zippernya ya. Ini kondisinya baru ya guys, aku kasih lihat untuk on model ya. Jadi ini kayak seperti ini ya, tuh puterin. Oke, aku sekarang on model ya. Lucu banget guys. Ini Coach ya, lucu banget. Ini harganya udah murah banget. We only sell authentic. Ini udah pasti dijamin authentic. Kalau kamu dapet yang palsu dari aku akan mengembalikan 100%. Dan ini tuh, ini yang terbaru nih, lucu banget ya. Ini bisa dicepet tag, ada kompartemennya juga. Langsung di admin 2 hanya 5,5 aja. Juga punya Coach warnanya pink ya, diputar. Oke. Ini kondisinya new ya say. Ini bukan pre-love sekali lagi ya. Ini ya, bagus banget ya. Nah, lah ini butik ya. Ini butik untuk dalamnya aku kasih harga spesial menjelang akhir tahun ya. Biasanya kayak gini-gini tuh harganya bisa di 4-5 juta. Tapi untuk menjelang akhir tahun kalian gak usah nunggu pre-love. Gak usah nunggu pre-love. Gak usah nunggu pesan di luar ya. Langsung di aku ready. Aku kasih 3 juta aja. Aku on model ya guys. Aku kasih di 3 juta aja ya say. Ini bagus banget ya. Nih, kalau ada yang bilang punya aku mahal, itu berarti tidak pernah beli barang branded say. Ya mungkin dia minjam ya. Kalau ini sudah pasti aku kasih harga murah, hanya 3 juta aja. Langsung di admin 2.
Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Kalau ada yang tanya, kamu pas aku lagi sholat gak apa-apa itu antiku masih sholat biar si jengger ini malu. Hai guys, aku lagi mau live dulu ya, soalnya nanti aku lagi sholat. Oh iya, jadi nih guys, kalau misalkan Putu Nak Salim lebih cantik banget, terima kasih ya. Nanti aku tuh lagi sholat guys, jadi emang nanti aku tuh walaupun orangnya suka barbar segala macam, tapi nanti aku tidak pernah meninggalkan sholat. Bentar, kita buka dulu HP-nya bareng-bareng ya say. Oke, tuh guys, nanti aku lagi sholat. Udah jangan terlalu dikeliatin, ntar orangnya pikirnya kayak gimana-gimana. Tuh biar semuanya tahu aja gitu kalau nanti aku lagi sholat. Dan nanti aku tuh bukan cuma pencitraan, tapi nanti aku memang seperti itu.